Ada seorang raja, yang raja ini pada suatu hari ada orang yang membawakannya sebuah hadiah. Hadiah ini istimewa sekali. Apa itu? Kaca berlian, kaca kristal yang tidak ada samanya. Dia sudah kaca berlian itu tadi dihiasi lagi dengan permata-permata yang indah. Lam yuralahu nazirun, tidak ada samanya. Fafarihal maliku bihi farhan syadida, maka sang raja gembira sekali, senang sekali karena dia dapat hadiah gelas kristal yang sangat indah yang tidak ada samanya. Faqala li ba'dil hukama'i indahu kaifa tara hadza, maka sang raja ini bertanya kepada penasehatnya, bagaimana pendapatmu tentang hadiah ini? Tentu hebat sekali toh, bagus sekali ini hadiah, coba lihat ya, bagaimana pendapatmu? Apa jawaban penasehatnya? Qala arahu musibatan wa faqra. Penasehatnya justru berkata, saya melihat ini adalah musibah. Ini bukan hadiah, tapi ini musibah. Dan ini adalah kemiskinan, bukan kekayaan. Ini kata penasihat. Maka raja heran. Qala wa kaifa zalika? Bagaimana caranya? Ini kan gelas kristal berlian ini mahal harganya, kok jadi musibah? Saya dapat hadiah kok dapat musibah? Aneh kamu ini. Coba jelaskan bagaimana penjelasannya. Apa penjelasan penasihat itu? Berkata, in kasara kanat musibatan la jabralaha. Kalau gelas berlian ini pecah, maka itu musibah yang besar, karena tidak bisa dibuat lagi, karena dia hanya edisi spesial, hanya satu-satunya dibuat. Tentu kalau dia pecah, gelas itu kalau pecah tidak bisa ditempel, tetap retaknya kelihatan. Kaca kalau sudah pecah, biar dia apa Pak, tetap kelihatan retaknya. Maka kata penasihat ini, kalau gelas ini yang memang dia terbuat daripada kristal berlian, kalau dia pecah tetap kelihatan retaknya, maka dia musibah. Karena tentu Anda tidak bahagia seperti pertama Anda menerimanya. Ada kesedihan, aduh sayang sekali ini anu mahal tuh Pak picek kasih Setiap Anda melihatnya itu musibah. Padahal sebelumnya menurut Anda itu adalah anugerah. Yang kedua kata penasihat ini, wa in surikat sirta fakiran ilahi. Jikalau dicuri orang, hilang ini gelas kristal berlian ini, kalau hilang dicuri orang, lam tajid mislahu, maka engkau mencari meskipun banyak uangmu, kau tidak bisa beli dengan bentuk yang sama. Maka engkau selalu merasa rindu, merasa kehilangan. Nah, merasa kehilangan itu kan fakir namanya. Maka itu akan menyiksamu seumur hidup. Jamaah sekalian yang sama berbahagia, apa yang terjadi? Fattafaka annahu inkasaral qadhu yauman fa'azumat musibatul maliki fihi. Tidak lama berselang setelah gelas berlian itu diterima oleh sang raja, tiba-tiba ada kejadian yang membuat gelas itu jatuh dan pecah. Pecah itu gelas berlian. Maka sang raja ini langsung tidak enak perasaannya. Ada yang hilang dalam hatinya. Apa yang dia katakan sungguh benar apa yang dikatakan oleh sang penasehat. Laitahu lam yuhmal inaina. Seandainya dia tidak pernah ada, maka saya tidak pernah merasa kehilangan. Andainya saya tidak pernah dibawakan hadiah gelas berlian itu, maka tidak akan pernah ada yang hilang dalam hati saya.
Kita merasa kehilangan karena kita pernah memiliki. Kita pernah memiliki mobil, pernah memiliki motor, pernah memiliki tanah, kemudian hilang. Apa kita jual atau apakah kita ganti dengan yang lainnya? Tetapi selalu ada yang hilang dalam diri kita. Maka jamaah sekalian yang sama berbahagia, wa amsalu hazihil musibati wa azamu minha nazilatun bi kulli man lahu alaqatun bi syai'in min asbabid dunya. Ini adalah perumpamaan bahwa setiap hati kita terikat dengan sesuatu yang adalah sebab-sebab dunia, maka kehilangan itu akan menyakiti dirimu. Apa itu jabatan, apa itu masa muda, apa itu masa kuat, apa itu pangkat, apa itu harta yang berlimpah, harta yang berlimpah, anak istri. Kalau semuanya itu masuk ke dalam cinta yang berlebihan dalam diri kita, maka akan merusak diri Anda. Jabatan itu sangat pahit, kelihatannya manis, iya, waktunya dijabat. Tapi ketika engkau pensiun, berhenti, dipecat, dipindahkan, itu menjadi sangat pahit. Masa muda indah sekali. Ketika kita sudah tua, waduh nih dia, dari ke menibangi jam, kehilangan. Apalagi kehilangan harta, apalagi kehilangan anak dan istri dan seterusnya. Yang itu adalah sebab-sebab dunia yang sudah mengakar dalam hati kita, itu akan merusak kita dan membuat kita kehilangan, yang menyebabkan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wujudu azan nasi lil abdi ni'matun azimatun alaih. Maka adanya kita disakiti orang, dihina orang, direndahkan orang, dicerita aib dan kekurangan kita, itu adalah nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu agar engkau tidak terikat hatimu dengan makhluk, tapi hatimu hanya betul-betul mencari keridhaan Allah semata. Dalam riwayat dikatakan ada syekh namanya Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu. Qala li ba'di ashabihi. Beliau bertanya kepada sahabatnya, "Ma yaqulun nasu fiyah?" Apa kata orang, bagaimana pendapat orang kepada saya? Dia tanya temannya, kira-kira pendapat orang tentang saya gimana ini? Ulama bagaimana saya ini? Kata Ibrahim At-Taimi kepada temannya, faqala yaqulu innaka mura'in. Jawaban temannya bahwa yang saya dengar orang menilai kamu orang yang riya, orang yang suka pamer. Kata temannya Ibrahim At-Taimi. Apa jawaban Ibrahim At-Taimi? Faqala al-ana tabal amalu. Kalau demikian pandangan orang bahwa saya ini orang riya, orang pamer, orang cari nama, ya, mulai sekarang insya Allah amal saya sudah ikhlas betul-betul karena Allah. Karena tidak ada gunanya dikejar pujian-pujian orang itu, sanjungan orang itu, karena ujung-ujungnya nanti kalau dia tidak senang, meskipun kebaikan kita lakukan tetap tidak suka. Kalau orang suka kepada Anda, meskipun Anda salah, tetap Anda disayangi, karena dia sayang. Sebaliknya kalau orang sudah benci kepada kita, meskipun kebaikan kita lakukan, tetap salah di matanya. Makanya caca metokir tahu ya. Maka kata Ibrahim At-Taimi, oleh karena itu mulai sekarang saya beramal betul-betul ikhlas karena Allah. Maka kata temannya, kalau begitu maka berbuatlah amal sebanyak-banyaknya dan jangan pedulikan apa kata orang. Insyaallah pada khutbah kali ini saya ingin menjelaskan beberapa pesan-pesan dari Syekh Ibnu Athaillah tentang berupaya menjaga diri kita min asbabid dunya, dari sebab-sebab dunia yang menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, min tamamin ni'mati 'alaika ayyarzuqaka ma yakfika wa yamna'uka ma yubghika. Termasuk dari salah satu kesempurnaan nikmat
yang Allah berikan kepadamu. Ayyarzuqaka ma yakfika, Allah memberikan rezeki kepadamu sesuai apa yang mencukupimu. Dan Allah tidak memberimu apa yang membuatmu menjadi lalai, menjadi melampaui batas. Allah memberikan rezeki sesuai dengan kebutuhan kita. Itu adalah nikmat terbesarnya. Ya. Kenapa Allah tidak memberikan semua apa yang kita minta? Semua orang minta rezeki yang banyak. Semua orang minta rezeki yang melimpah. Tetapi Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Ini bentuk nikmat yang luar biasa daripada nikmat itu sendiri. Kenapa? Karena Allah menjaga agar kita tidak menjadi orang yang lalai. Semakin banyak harta, semakin sibuk kita mengurusnya. Bisa kita terjerumus dalam kelalaian. Semakin banyak harta, derajat kita di pandangan orang, kita merasa diri kita lebih di atas daripada orang. Bisa membuat kita lupa diri. Allah menjaga itu adalah nikmat yang terbesar, adalah ketika engkau tidak diberikan. Maka janganlah engkau kecewa ketika doa-doamu belum dikabulkan oleh Allah, karena sebenarnya tidak diberikannya itu adalah nikmat. Ibaratnya seperti anak-anak yang minta gula-gula kepada mamanya. Dia menangis, merengek, dia tidak dikasih gula-gula. Kenapa? Karena itu bisa merusak gusinya, bisa merusak giginya. Jadi ketika dia tidak diberi, itu bentuk kasih sayangnya ibunya kepada anaknya. Karena itu akan merusak dirinya sendiri. Jamaah Jumat rahimakumullah, orang banyak salah mengartikan tentang makna suatu ayat yang sering kita dengar. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah karunia Allah pada apa yang Allah berikan kepadamu di akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Dia ingin berkata bahwa 50% akhirat, 50% dunia. Tuntutlah akhiratmu, ya, tapi jangan lupa bagianmu di dunia. Ayat ini katanya menyuruh kita untuk mencari kehidupan dunia. Padahal makna ayat ini, ay la tansa nasibaka fil akhirati an tatawassala ilaihi bima ataqallahu minad dunya. Jangan kamu lupa bagianmu di akhirat. Jangan kamu lupakan bagianmu di akhirat. Bagaimana caranya? Anta tawassala ilaihi, engkau menjadikan jembatan, engkau menjadikan jalan apa yang Allah berikan kamu di dunia ini. Itu yang menjadi jembatanmu, menjadi tanggamu untuk mencapai kemuliaan akhirat. Bukan dunia untuk dunia, bukan. Kan orang cari harta supaya bersenang-senang. Banyak uang, kita bisa bersenang-senang, bisa keluar negeri, bisa apa, bisa makan ini, mungkin itu, bisa rekreasi, bisa traktir sana sini. Tujuannya dunia untuk dunia, itu namanya. Padahal wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kau lupakan bagianmu di dunia. Maksudnya jangan kau lupa tujuannya dunia itu bukan untuk dunia, tetapi tujuannya dunia tatawassalu ilaihi. Engkau jadikan jembatan, tangga untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Jadi seperti itu. Jamaah Jumat rahimakumullah. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Waqqas radhiyallahu anhu, khairul rizqi ma yakfi, sebaik-baik rezeki kata Rasulullah apa yang cukup. Apa yang cukup. Cukup itu bukan banyak sedikitnya,
tapi cukup itu ada di dalam dada kita. Kalau kita bersyukur, maka makan ikan kering pun cukup. Makan sayur doang saja itu sudah cukup. Tapi kalau kita tidak mencukupkan, makan ayam pun tidak enak rasanya. Kenapa? Merasa kurang terus. Kata Nabi, khairul rizki ma yakfi. Sebaik-baik rezeki adalah yang cukup. Wakala fi hadisin akhar, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa ma talu'at syamsun wala gharabat illa bi jambiha malakani yunadiyani. Tidaklah suatu hari terbit matahari pada hari itu kecuali di sisinya ada dua malaikat yang keduanya ini memanggil-manggil, menyeru. Setiap hari itu terbit matahari ada dua malaikat di timur dan di barat. Malaikat ini mengumumkan kepada makhluk, yusmi'anil khalaika ghaira sakalaini. Semuanya mendengar kecuali manusia. Apa katanya? Ya ayuhan nasu halummu bina ila rabbikum. Ayolah bersegera kita menuju kepada Tuhan kalian. Ayo kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Fa inna ma qalla wa kafa khairum mimma kasura wa alha. Sesungguhnya sedikit tapi cukup itu lebih baik daripada banyak tetapi membuat kita lalai. Mau ni cek dek nareko isuk kuru kiwi genna toh. Mau mega nareko toli melok mi takkalupa, toli melok mi mabela pole pongalatala kurak barakka ya sunnah. Itu kata Nabi. Oleh karena itu yang kedua yang ingin saya sampaikan, beliau berpesan kepada kita bahwa janganlah kita terlalu mencari popularitas, jangan terlalu mencari nama besar, jangan terlalu ingin dihargai dan dihormati orang. Kenapa? Karena itu juga asbabud dunia yang sangat berbahaya. Bisa menjadi hijab yang menghalangi kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, "Mata alamaka adamu iqbalin nasi 'alaika aw tawajjuhihim bizammi ilaika farji' ila ilmillahi fika." Ketika engkau merasa tersakiti dengan tidak dihormati orang, anu dia hargai ka kurang ajar Ketika engkau merasa kecewa, ketika orang tidak memperlakukan dengan apa yang kamu harapkan, farji' ila ilmillah, maka kembalikan semuanya kepada pengetahuan Allah padamu. Fa in kana la yakna'uka ilmuhu fa musibu bi'adami kana'atika bi'ilmihi ashaddu min musibatika biwujudil adza minha. Cukupkan dirimu dengan pengetahuan Allah. Biar orang tidak menghargai saya, biar orang menyakiti saya, menghina saya, merendahkan saya, tapi Allah lebih tahu siapa diri saya sebenarnya. Kalau engkau tidak merasa terhibur dengan kata-kata itu, cukuplah Allah yang mengetahui siapa saya sebenarnya. Maka itu musibah yang sangat besar. Kalau engkau tidak merasa puas, ngapain ingin diketahui orang? Kita pamer kesolehan kita pamer kedermawanan kita pamer kepintaran kita supaya dihargai, dihormati orang. Padahal Allah tahu sebenarnya kita ini siapa. Jamaah sekalian yang sama berbahagia. Dan yang paling berbahaya kata beliau, ketika harapanmu kepada orang itu lebih besar daripada harapanmu tentang pengetahuan Allah siapa sebenarnya dirimu, itu penyakit yang sangat berat. Dalam riwayat dikatakan ada syekh namanya Ibrahim At-Taimi radhiyallahu anhu. Qala li ba'di ashabihi, beliau bertanya kepada sahabatnya, ma yaqulun nasu fiyah,
apa kata orang, bagaimana pendapat orang kepada saya? Dia tanya temannya, kira-kira pendapat orang tentang saya gimana ini? Ulama bagaimana saya ini? Kata Ibrahim At-Taimi kepada temannya. Faqala yaqulu innaka mura'in. Jawaban temannya bahwa yang saya dengar orang menilai kamu orang yang riya, orang yang suka pamer. Kata temannya Ibrahim At-Taimi. Apa jawaban Ibrahim At-Taimi? Faqala al-ana tabal amalu. Kalau demikian pandangan orang bahwa saya ini orang riya, orang pamer, orang cari nama, ya, mulai sekarang insya Allah amal saya sudah ikhlas betul-betul karena Allah. Karena tidak ada gunanya dikejar pujian-pujian orang itu, sanjungan orang itu, karena ujung-ujungnya nanti kalau dia tidak senang, meskipun kebaikan kita lakukan tetap tidak suka. Kalau orang suka kepada Anda, meskipun Anda salah, tetap Anda disayangi, karena dia sayang. Sebaliknya kalau orang sudah benci kepada kita, meskipun kebaikan kita lakukan tetap salah di matanya. Makanya caca metokir tahu ya. Maka kata Ibrahim At-Taimi, oleh karena itu mulai sekarang saya beramal betul-betul ikhlas karena Allah. Maka kata temannya, kalau begitu maka berbuatlah amal sebanyak-banyaknya dan jangan pedulikan apa kata orang. Yang terakhir jamaah Jumat rahimakumullah, beliau berkata, wujudu azan nasi lil abdi ni'matun azimatun alaih. Maka adanya kita disakiti orang, dihina orang, direndahkan orang, dicerita aib dan kekurangan kita, itu adalah nikmat yang besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu agar engkau tidak terikat hatimu dengan makhluk, tapi hatimu hanya betul-betul mencari keridhaan Allah semata. Minallahil musta'an wal istiqam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum lima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.